talk about love, let me talk about love. Yeah, I'm talking about you, yeah, I'm talking about you. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Natul Aliyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang materi sistem pembelajaran Islam yang ada di Indonesia. Baik, pertama kita ketahui dulu apa sih itu pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ialah suatu proses proses pembelajaran yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis dan bertujuan untuk membimbing manusia untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam. Landasan hukum yang tertera sesuai sistem pembelajaran di sini yaitu pertama, sesuai Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 bahwasannya setiap warga negara itu harus memperoleh pendidikan, yang mana bisa dipertegas lagi dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 bahwasannya secara khusus di sini harus kayak bersangkutan lagi dengan pendidikan keagamaan atau pendidikan agama. Ada berapa sih sistem pembelajaran yang ada di Indonesia, pembelajaran Islam yang ada di Indonesia? Pertama yaitu pendidikan non formal, yang kedua pendidikan formal, yang ketiga pendidikan informal. Apa sih itu pendidikan formal? Pendidikan formal ialah suatu pendidikan yang secara kita ketahui yaitu pendidikan yang diakui oleh negara, jadi lebih ke bisa mendapatkan ijazah gitu. Contohnya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, UIN, Universitas Islam dan lainnya. Yang kedua apa sih? Yang kedua yaitu pendidikan non formal. Apa sih itu pendidikan non formal? Yaitu pendidikan yang cuma berlandasan kepada pembinaan agama Islam. Contohnya pondok pesantren, tetapi pondok pesantren di sini bisa berlandaskan dengan Al-Quran hadis, bahasa, kitab kuning dan sebagainya. Yang kedua yaitu madrasah diniyah. Yang ketiga kayak majlis taklim gitu. Yang baik selanjutnya pendidikan informal. Apa sih pendidikan informal? Yaitu suatu pendidikan yang mana pendidikan itu dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan. Jadi kalau kita dimulai dari pendidikan itu dari hal-hal negatif, maka pendidikan di sini akan gagal gitu. Jadi diri kita tuh akan terus negatif gitu kepada nilai-nilai lainnya. Jadi kita tuh bisa gagal dalam mendapatkan nilai informal di sini. Nah, selanjutnya apa sih tantangan yang kita dapatkan dalam sistem pembelajaran di sini? Yaitu yang pertama, kita tuh jangan terpaku kepada hal-hal yang viralitas, yang kayak viralitasnya bersifat negatif di sini, atau hal-hal yang lebih ke modern atau yang berglobalisasi yang bersifat negatif. Bisa disimpulkan bahwasanya pendidikan agama Islam seperti yang tadi adalah suatu proses pendidikan yang lebih berlandasan kepada agama Islam yang bertujuan untuk mencetak generasi-generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika saya banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan Islam di dunia merupakan sistem yang beragam dan dinamis. Tujuannya ialah untuk membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam di sini harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sebagai landasan utama. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.